Penguatan literasi masyarakat lewat peran perpustakaan dalam penyediaan bahan bacaan berkualitas kian didorong oleh Kementerian Sosial untuk membangun kualitas SDM masyarakat agar memiliki daya saing. Yang saya hormati Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Menteri Sosial Tri Risma hari ini telah menginstruksikan seluruh jajarannya di kantor pusat hingga di unit pelayanan teknis yang tersebar di berbagai pelosok agar menyediakan buku-buku bacaan berkualitas sekaligus memanfaatkan ruang terbatas sebagai taman bacaan atau perpustakaan. Berjuang untuk meningkatkan literasi kepada seluruh bangsa Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Mensos Risma saat menjadi narasumber di acara Rakornas Bidang Perpustakaan 2021 yang diselenggarakan virtual di Jakarta, Senin tanggal 22 Maret. Bahwa untuk apa dibuat perpustakaan? Saya belum meyakinkan, bahkan kalau bisa saya sampaikan Surabaya semuanya pengelolaan saat ini menggunakan elektronik. Namun saat itu saya tetap berkomitmen bahwa perpustakaan adalah tempat ilmu siapapun dia, untuk dia bisa berkarya dan berprestasi. Menurut Bu Risma, Kemensos harus mampu menjadikan perpustakaan sebagai gudang ilmu bagi siapapun yang ingin mengubah masa depannya. Ia berbagi pengalaman di Surabaya, bahwa dengan keberadaan perpustakaan, para ibu-ibu di sana selalu membaca buku saat sedang mengantar anak-anaknya sekolah. Masih percaya bahwa perpustakaan bisa mengubah hidup seseorang. Saya ingat saat itu di mana para ibu-ibu mengantar anak putra-putrinya ke perpustakaan. Tanpa disadari, mereka tiba-tiba punya keterampilan membuat kue, kerajinan tangan, ternak ikan, dan keahlian lainnya. Dan kemudian para ibu ini bisa berkarya. Mereka bisa belajar membuat kue dari perpustakaan, mereka bisa membuat handicraft dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Bahkan mereka bisa bercocok tanam, membuat hidroponik, menanam sayur, kemudian memelihara ikan dan ternak lainnya, itu dari membaca dari perpustakaan. Khusus bagi para penerima manfaat penyandang disabilitas di internal Kementerian Sosial, Mensos Risma mendorong jajarannya agar mendukung pengembangan SDM mereka dengan menambah referensi, bukan hanya menyediakan braille tapi berupa cerita-cerita berbasis suara dengan kemasan yang menarik. Dari situ pasti muncul potensi lebih bagi para penerima manfaat, khususnya para penyandang disabilitas netra. Bagaimana untuk saudara-saudara kita yang disabilitas, terutama yang netra, itu bagaimana bisa mengerti dan belajar tentang menghasilkan suatu karya di bidang apapun. Seringkali tunanetra identik dengan masas. Saya sampaikan, pasti tidak mungkin Tuhan hanya menentukan ini. Karena itu kenapa kemudian kemarin saya perintahkan untuk berkoordinasi dengan perpustakaan untuk bagaimana membuat suatu cerita tentang bagaimana membuat suatu produk. Produk apapun itu, saya percaya bahwa saudara kita yang tunanetra, di balik kekurangan yang mereka miliki, mereka mempunyai kelebihan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mensos tidak ingin para tunanetra lulusan Balai Kemensos hanya diidentikan dengan profesi pijat terapi. Ia berpesan agar buku-buku literasi dijadikan salah satu sahabat dekat untuk mengasah kemampuan. Satu produk yang dilahirkan pengetahuan saya dari membaca. Lebih dari 1 meter buku setiap Sabtu dan Minggu saya habiskan. Saat saya mulai bisa membaca,
sampai saya mahasiswa, buku adalah salah satu sahabat saya terdekat. Mensos mencontohkan dirinya yang banyak tahu ilmu pengetahuan karena seringnya dia membaca banyak buku. Kini dirinya paham soal ilmu peternakan, keuangan, perkebunan, dan ilmu-ilmu lainnya. Mengerti tentang pertanian, saya bisa diajak bicara tentang peternakan. Saya bisa diajak ngomong soal bagaimana pengelolaan keuangan. Dengan membaca, maka semua imajinasi kita akan dirangsang untuk kita bisa membayangkan sesuatu yang mungkin bahkan melewati kemampuan batas dari buku itu. Namun kalau kita melihat sesuatu yang sudah lengkap, gambar, warna, kemudian suara, maka imajinasi kita kurang diterangsang untuk kita membayangkan sesuatu. Karena itu kenapa saya tetap berprinsip bahwa anak-anak itu akan lebih baik mereka membaca, kemudian mereka dapat mengimajinasikan. Dari situ maka kemudian daya kreativitas anak akan terangsang karena biasa melakukan mengimajinasikan segala sesuatunya dari membaca itu. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin anak-anak kita kreatif dan anak-anak kita berinovasi yang lebih baik, maka anak-anak kita harus dirancang dengan cara membaca yang lebih banyak lagi. Karena dengan membaca tadi saya sampaikan, maka kemudian anak-anak berusaha mengimajinasikan. Kalau itu biasa dilatih, maka kita akan melahirkan anak-anak yang mempunyai daya kreativitas dan inovasi yang tinggi. Saya ingat saat saya membaca buku, bahkan kadang sampai jam 2 pagi, sampai dilihat orang tua saya, bapak saya melihat di kamar, pura-pura saya tidur. Setelah pergi saya membaca lagi. Dan itu terus saya lakukan sampai mohon maaf, ya setiap pergi saya selalu buku-buku saya cari dimanapun. Jadi kenapa? Sekali lagi karena pengetahuan itu sangat luar biasa. Mungkin dari satu buku judulnya misalkan pertanian, tapi dari situ kita bisa mengatur bagaimana memanage suatu pengelolaan pertanian. Kemudian bagaimana kita mengimajinasikan bahwa kalau ini tumbuh kemudian dia akan berkembang menjadi seperti apa. Nah, karena itu sekali lagi kita tidak usah ragu. Seringkali kita terutama pustakawan seringkali kemudian merasa rendah diri karena kemudian tidak seolah-olah model sekarang tidak kalau anak-anak jadul seperti itu, nggak usah rendah diri. Kita justru harus semakin yakin, kita harus semakin percaya diri bahwa dengan membaca kita akan melahirkan anak-anak yang kreatif dan inovatif. Kita harus percaya itu. Karena itu tidak usah malu, tidak usah ragu kalau kita mengajak siapapun untuk pergi dan belajar di perpustakaan.